Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pontianak di ujung Desember ini sedang heboh dengan peristiwa makam tertimpa bahan material sehingga 20-an makam tidak jelas lagi bentuk dan rupanya. Ahli waris sudah ribut bagaimana proses dan prosedur terhadap makam orang tua mereka. Nah, di sini agar diketahui bagaimana proses yang semestinya dilakukan berdasarkan syariat Islam untuk kubur dari wakaf keluarga, saya telah bersama Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Beliau adalah Ketua Dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang juga pengasuh beberapa pondok pesantren antara lain Pondok Pesantren As-Salam yang berada di Sungai Jawi dan di Pondok Pesantren Khulafaur Rasyidin yang berada di pinggir Jalan Ahmad Yani Kubur Raya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngikuti ya Pak Kiai? Ya. Heboh-heboh kasus makam di proyek pembangunan jembatan tol. Ini mestinya seperti apa nih Kiai supaya masyarakat tenang dan umat Islam dapat belajar dari proses masuknya proyek dengan status makam. Ya. Supaya tidak terjadi konflik ya. Ya. Terjadi bahwa mestinya pemerintah yang memiliki otoritas besar lebih tahu kondisi masyarakat kita. Bahwa untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, mestinya pemerintah mempersiapkan lahan lebih dahulu sebelum pembangunan dimulai. Lahan baru itu adalah untuk kepentingan masyarakat, yakni kuburan atau makom. Karena makom atau kuburan itu tidak boleh dibiarkan ya, tanpa ada pengganti yang lain, apalagi itu akaf. Maka mestinya pemerintah memindahkan makom itu, kuburan itu, berapa jumlahnya, ke tempat yang baru. Setelah di tempat itu sudah tidak ada kerangka dari jenazah, atau sudah dipindahkan semua, baru pemerintah baru memulai pembangunan. Insya Allah tidak akan ada persoalan pada masa yang akan datang dan pada masa itu. Ini mestinya. Tapi ini sudah terjadi. Ya. Kalau situasi seperti sekarang ini, apa yang harus dilakukan ya Kiai? Ya, mestinya pemerintah harus proaktif. Ya, yang memiliki otoritas yang terkait dengan pembangunan proaktif. Apa yang harus di stop ya? Ya. Karena harus dipindahkan terlebih dahulu. Stop tidak, ya. Cuman untuk mengatasi supaya barang makam-makam itu tidak ditimpa, jadi dicepatkan dipindahkan makam itu. Nah, cepatkan. Jadi pemerintah harus lebih awal bersama masyarakat atau ahli waris yang terkait supaya masyarakat atau ahli waris ada ketenangan batin. Masyarakat itu tidak minta apa-apa ya terhadap negara atau pemerintah atau otoritas. Masyarakat minta bahwa pembangunan ini dengan berjalan baik tanpa merugikan sedikit pun masyarakat. Tuh. Ini ahli waris sudah ribut, sudah menuntut. Ya. Kalau ahli waris sudah seperti ini, maka tadi pemerintah harus proaktif. Ya, proaktif sebaik-baiknya. Ya. Mengakui kesalahan di depan masyarakat jauh lebih bagus. Lebih gentleman. Ya. Dan masyarakat akan memberikan apresiasi. Ya. Daripada ego, gengsi akan minta maaf, ego akan bahwa dirinya benar sesuai prosedur, itu harus dihindari. Ya, jadi bahwa ini karena kepentingan umat, maka seharusnya pemerintah harus lebih dekat. Saya dalam satu kaidah itu dikatakan bahwa tasarruful ro'iyah
manutun bil maslah, bahwa kebijakan pemerintah, kebijakan negara terhadap rakyatnya itu terkait dengan maslahat. Tidak ada pemerintah membangun proyek atau pembangunan yang tidak ada pasti ada maslahatnya. Karena ini maslahatnya banyak, umum, maka kita sebagai warga negara harus tunduk taat. Sami'na wa atokna. Ya itu. Tapi pemerintah harus tahu, awal-awal harus dipersiapkan. Ya. Nah, dipindahkan dulu, udah rapi. Sudah bersih. Ya, baru di... Ya. Nah, kalau situasinya seperti sekarang, Kiai, sudah tidak jelas lagi, ada kurang lebih 20-an makam itu, nggak kelihatan lagi. Ya. Ini apa hukumnya nih, Kiai? Kalau pekerja jalan terus, sementara tulang belulang masih ada di bawah. Ya, jadi wajib hukumnya dikali. Ya. Pindahkan. Apakah ini termasuk kezoliman? Ya, ini kan termasuk perbuatan kelalaian, bisa kezoliman. Kalau sudah diingatkan, tapi itu sudah cuek. Ya, di stop, tidak mau dan sebagainya. Bahwa memindahkan kuburan ke tempat yang lebih aman atau memindahkan tanah wakaf ke tempat yang lain, hukumnya wajib. Bukan sunnah muakkad, bukan fardu kifayah. Wajib ya? Wajib. Ya. Kalau itu misalkan tidak diganti lahan, kemudian kuburannya tidak dipindahkan, berarti dia sudah merusak wakaf. Lah, lalu apa akibat merusak wakaf? Dosa, haram. Dan akibat-akibat buruk nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau menurut keterangan yang disampaikan oleh pemegang otoritas, bahwa sudah ada rapat antara ahli waris dengan pemerintah untuk memberikan lahan. Nah, kalau administrasinya belum beres, apa boleh misalkan Pak Kiai ditempati dulu sementara proses administrasi misalnya sertifikat dan lain-lain menyesuaikan? Ya, sertifikat tapi menyusul. Yang penting fisiknya dulu. Fisiknya. Ya, fisiknya dulu dipindahkan dulu. Setelah fisiknya dipindahkan dulu, baru administrasi menyusul. Karena dalam agama ya bahwa ruhnya dulu yang harus didahulukan. Ya, itu ruhnya dulu yang didahulukan. Baru dohirnya. Karena ruh kan jauh lebih penting. Karena ruh itu tidak bisa dipisah dengan dohir. Dohir juga tidak bisa dipisah dengan ruh. Dan ini penting sekali. Bahkan walaupun bukan wakaf saja, misalkan seandainya ini bukan wakaf saja, juga wajib dipindahkan. Wong kuburan kok. Kuburan itu kan sakral bagi umat Muslim. Kuburan itu sakral. Apa buktinya sakral? Ketika kita masuk ada doa, ada ada sopan santun. Itu beda ya. Lahan yang kosong. Itu. Misalkan kuburan itu dipaksa dicerucuk, dibikin apa, kemudian dipindahkan, tetap itu namanya kuburan, masih. Ya itu. Itu auranya negatif nanti. Oh ya, auranya negatif, berarti kan semena-mena, sewenang-wenang. Sewenang-wenang itu. Jadi pemerintah harus proaktif. Proaktif agar ini cepat dipindahkan. Cepat, itu sudah darurat tuh. Maka dikatakan ini sudah hajat ya. Sudah hajat. Kata kaidah al-hajatu mangzilatu dzarurah kan. Hajat itu sudah menempati darurat. Jadi sudah tidak ada ruang lagi, harus dan harus. Ini berarti sudah kategori darurat. Udah darurat. Tadi udah ketimpa apa itu harus. Jadi kalau bila perlu ya pekerjaannya diistirahatkan dulu. Selesaikan makamnya dipindahkan. Ya kerangka-kerangkanya yang ada dipindahkan semua, sudah bersih ya. Kemudian ada ijab kabul, saya mindahkan wakaf ini ke tempat sana. Gitu ya. Ya. Jadi pemerintah yang menyiapkan lahan itu sudah jadi wakaf pindahan. Wakaf ganti namanya. Tukar guling kalau bahasanya ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya iwadu minal wakaf. Pengganti wakaf. Kalau berdasarkan undang-undang wakaf dia ukurannya sama, tempat lokasinya sama, atau lebih baik, lebih besar? Ya mestinya lebih bagus. Lebih lebar, lebih luas, atau minimal sama lah. Minimal sama. Ya, tidak boleh dah sama, minimal sama. Baik dalam harganya, kemudian geografisnya, itu harus
Kalau enggak boleh, wakaf itu minimal sama. Ya. Kalau enggak boleh, berarti mengurangi. Ya. Nah, sedangkan syarat wakaf harus utuh, enggak boleh berkurang. Dan itu tandanya memang wakaf itu Allah yang jaga. Oh, jaga. Ya, jaga. Wakaf kan harus hanya ngambil manfaat aja, menguburkan, bisa menguburkan. Tidak boleh berkurang. Dijual sejangka pun enggak boleh. Udah harus utuh. Baik Kiai, teknis secara fikih kalau ada pemindahan makam ini ada tuntunan khusus nggak Kiai? Nggak ada, hanya ya sopan santun pakai kain kafan lah yang ada yang disiapkan, kemudian tulang-tulang ditaruh kain kafan, kemudian diikat, namanya siapa, si fulan disebut aja itu. Coba tuh ahli warisnya yang mau ziarah kan, gitu. Iya, ada namanya nanti di sana. Dibikin makam-makam baru. Tapi tidak ada proses kifayah lagi ya Kiai? Oh, tidak ada proses, hanya mindahkan saja. Yang santun, yang sopan, yang baik, yang elok, kan? Disiapkan kapan-kapan ya. Kalau ada 20 kuburan, berarti ada 20 kapan. Nah itu. Nah itu. 20 kapan. Kapannya cukup lebar lah untuk tulang-tulang itu. Dikasih nama. Nanti di sana disiapkan bikin kuburan massal. Wah itu. Ya, itu. Silakan yang menguburkan ahli waris, disaksikan ahli waris juga, malah bagusnya juga ahli waris. Tahu di posisinya ayah saya di sini, kakek saya di sini, paman saya di sini semua. Kali ini kan elok. Iya, seneng rakyat. Iya. Jadi ini sebagai sebuah catatan buat pemerintah, ini sudah kondisinya darurat menurut syariat Islam. Secepat-cepatnya dipindahkan agar tidak menjadi kezaliman. Terima kasih Kiai atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini mencerahkan bagi masyarakat dan tidak membawa kepanikan. Mudah-mudahan jembatan Kapuas untuk mengurai kemacetan ini membawa manfaat, membawa maslahat. Tapi unsur-unsur yang mudarat sepanjang proses pekerjaan harus kita hindari semaksimal mungkin. Kami dari Teraju memberikan kontribusi, mudah-mudahan ini membawa manfaat kepada Kiai Sapuddin Zuhri. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dapat menjadi solusi. Teraju melaju, kata satukan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.